sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Sallallahu alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Alhamdulillahi ladzi ahdani hadza ulama ibal ardani Qudsatamil mahdi ala ginani u'iduhu bil baitil arkani hatta arahu balihal buyani anta ladzi sumita fil qur'ani ya rabbana bil mustafa adnani ighfir dunubihi summa aslisani ya rabbana bil mustafa adnani ighfir dunubi summa aslisani Sallallahu alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Alhamdulillahi ladzi ahdani hadza ulama ibal ardani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti pengajian rutin setiap malam Jumat yang bertempat di rumah Mama Dio atau Ibu Hidayah. Ya wis kok bener. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, susunan acara pengajian ini yaitu tadarus oleh Ibu Sabari, kultum oleh Ibu Haji Toto, Diganti Bu Haji. oh Bu Sodikin, kultum oleh Ibu Sodikin, yasin dan doa oleh Ibu Toni. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tadarus yang akan dipimpin oleh Ibu Sabari. Kepada Ibu Sabari kami persilakan. Tadarus surat Al-Hasr ayat ke-7 ya Bu? Ayat ke-8 Bu. Surat apa? Al-Hasr. Al-Hasr. Ayat ke
8. Lil Kupuro. Wes. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabari yang telah memimpin tadarus, dan semoga kita semua yang membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Sodikin. Kepada Ibu Sodikin kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu masih taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua, salah satunya itu nikmat sehat, nikmat berkumpul, nikmat bisa bersilaturahmi. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada beliau dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini saya dapat kabar dari Bu Haji Amila, jadi tadi ada acara keseran, memang adiknya yang baru pulang umroh, tapi jadi ya. Baiklah ibu-ibu, pada kali ini akan saya sampaikan sebuah materi atau tema, nanti dibaca oleh Ibu Firman ya, Ibu Firman minta tolong. Jadi saya akan bacakan sebuah hadis dengan judul kesenangan dan kesusahan yang memperoleh pahala. Senang memperoleh pahala, susah pun memperoleh pahala. An Abi Yahya Suhaib bin Sinanin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini in amaruhu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarru syakara wa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara wa kana khairan lahu rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangatlah mengagumkan perihal keadaan orang-orang mukmin, sebab segala sesuatu baginya semua dianggap baik, dan hal ini tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin. Jika mendapatkan nikmat atau kesenangan, dia bersyukur, maka syukur itu menjadi lebih baik baginya. Dan apabila ia mendapatkan suatu penderitaan, lalu ia bersabar, maka sabar itu lebih baik baginya. Nah, hadis ini menerangkan tentang kehebatan orang mukmin. Orang mukmin itu adalah orang yang satu, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dengan segala sifatnya, dengan segala keagungannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita semua. Sebagai pencipta, kita yang menciptakan. Itu sebagaimana di rukun iman yang ada 6 itu, satu, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Kita itu sebagai objek. Allah itu yang menciptakan kita. Terus yang kedua, yaitu orang yang percaya kepada malaikat.
Malaikat itu tidak kelihatan tapi ada, dan itu ternyata tiap hari kita didampingi oleh malaikat. Di sebelah kanan kita ada malaikat Raqib, di sebelah kiri kita ada malaikat Atid, malaikat yang mencatat segala amal perbuatan kita. Yang berikutnya yaitu orang yang percaya kepada Rasul. Rasul itu adalah utusan Allah yang diutus untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu dijadikan makhluk itu seperti apa itu, kita biar kembali kita diberi namanya utusan. Utusan itu untuk mengajak kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada berapa pun? Ada empat. Yang penting yaitu hitung aja. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil itu yang murni, yang dulu diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab itu isinya adalah sebagai syariat, sebagai aturan, ya, aturan untuk kebaikan manusia. Yang selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir. Maksudnya sudah ya? Ya. Yang kepada hari akhir, bahwa orang mukmin itu dia itu percaya bahwa hidup ini tidak hanya di dunia. Hidup ini masih ada kelanjutannya, yaitu kehidupan yang abadi, yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Di dunia ini kita mencari sangutnya untuk kehidupan nanti. Dan yang terakhir, bahwa orang mukmin itu percaya bahwa segala sesuatu kejadian di dunia ini yang terjadi pada kita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takdir khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik, yang tidak baik itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada dalam diri kita, kejadian kita yang dialami oleh kita, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, apa kaitannya dengan hadis tersebut? Ya, kaitannya berarti apa? Segala yang terjadi itu, mau kesusahan, mau kesedihan atau kesenangan, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dikehendaki. Nah, ini kok nggak dilambat ya? Masa antara kesenangan sama kesusahan itu harus disamakan gitu. Ternyata ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, bahwa itu dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 88. Coba dibaca. Ayat 88. Surat ke-88 ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah salah satu ayat kritikan tentang karakter manusia.
Jadi manusia itu berpikir bahwa apa yang diperoleh mungkin kesenangan atau mungkin apa yang dialami yaitu kesusahan itu adalah karena kesalahan sendiri. Memang betul, ya memang betul itu kadang karena kesalahan sendiri. Tapi pada hakikatnya manusia itu punya karakter ketika dia dikasih kesenangan, dia berpikir bahwa saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ketika dikasih kesedihan, Allah itu nggak adil sama saya nih. Allah itu pokoknya saya dikasih sengsara seperti itu. Padahal semua itu sudah ditentukan, semua adalah sudah ditentukan oleh Allah dari dulu seperti itu. Ya. Nah, ini tadi bahwa ternyata ketika ada orang itu diberi kenikmatan, ya, maka dia itu tugasnya harus bersyukur. Kalau dia diberi kesusahan, maka tugasnya harus bersabar. Ini ternyata kita milih yang mana ya? Ketika kita kayak gini, ada sebuah ayat nih, surat Al-Zumar. Surat Al-Zumar itu disebutkan surat Al-Hadid ayat surat ke-29 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasuran fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaran summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratan minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul Artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan dari keindahannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lemah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Shadaqallahul adzim. Itulah Bun, setelah bahasa ayat itu kita sudah tahu ya. Ketika manusia itu diberi kesenangan dunia, tadi apapun itu, ada anak, ada harta, ada kekayaan yang lain, ternyata itu sifatnya sesuatu yang bakal hancur, sesuatu yang fana dan tidak abadi. Artinya apa? Bahwa ketika kita dikasih kenikmatan itu tidak abadi, nanti pasti hancur dan tentunya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, oleh kita semua, ya. Untuk apa dunia yang kamu miliki? Diperuntukkan apa, gitu ya? Artinya apa? Bagi orang yang punya sebenarnya tidak istilahnya jangan berbangga-bangga, gitu ya. Bahwa ternyata nanti juga dipertanggungjawabkan, gitu. Apa yang kita punya dipertanggungjawabkan, gitu. Ya. Coba kalau kita bandingkan, ketika kita dikasih ternyata antara memberi dan meminta itu sesuatu yang
kondisi kita harus memberi sama kondisi kita harus meminta ternyata sama-sama berat. Ya. Ini manusia itu karakternya itu kan begitu. Kalau pengen satu, udah satu pengen 2, 3, 4, 5. Dan itu ternyata cobaan bagi orang yang tidak tahu hakikat dunia itu. Nanti akan hancur dan dipertanggungjawabkan. Nah ini cobaan atau istilahnya orang yang berada itu cobaannya coba mau nggak mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena dunia itu pada hakikatnya sesuatu yang hina, gitu ya. Tapi akan menjadi mulia ketika dunia itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat sebagai sambung untuk kehidupan akhirat. Artinya dunia itu ada pentingnya juga ada tidak pentingnya juga, tergantung terhadap kita. Maka santai-santai saja, ya. Artinya apa? Kalau kita punya, ya kita kasihkan. Kalau misalnya kehilangan, ya sudah lepaskan. Karena itu sesuatu yang tidak bagi kita. Walaupun banyak sekali, karena dunia itu kita bisa mencapai kebahagiaan di akhirat. Contohnya infak, amal sedekah, amal jariah, atau mungkin mendidik anak dengan biaya, memberi nafkah kepada keluarga, semuanya itu tujuannya untuk akhirat. Artinya biasa-biasa saja, gitu ya. Yang penting kita itu bisa memanfaatkan dunia itu untuk yang baik. Kalau kita dikasih kelebihan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ternyata yang kedua, ya. Yang kedua itu yaitu ternyata kekurangan itu pun sebuah kebaikan bagi orang yang mukmin, ya. Kenapa? Itu disebutkan coba pun di surat yang berikutnya tuh. Surat Az-Zumar ayat ke-10 surat ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanyalah orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Artinya bahwa orang-orang yang diberi kekurangan oleh Allah itu kata kuncinya yaitu bersabar. Jadi bersabar itu ternyata pahalanya sangat luar biasa. Saya pernah membaca sebuah hadis bahwa ketika orang yang hidup di dunia itu kondisi kekurangan, nanti di akhirat mereka menjadi raja. Nanti akan dibalik ya. Mungkin dulu di dunia itu orang miskin itu maaf tuh ya Allah kesusahan gitu ya. Bahkan mungkin pernah mengalami kejadian mau minta kepada orang yang kaya diperlakukan yang tidak adil. Nanti ternyata dibalik. Orang miskin itu mereka bakal menjadi raja, sehingga bagian orang yang kaya-kaya itu yang tidak beramal baik mereka nanti dibalik, posisinya seperti itu. Hanya mungkin karena kita manusia itu tadi itu lebih condong, lebih senang ketika kita diberi kesenangan. Tapi ketika kita diberi kesusahan itu ternyata kita tidak suka itu, ya. Padahal sebenarnya sama, itu sama. Di sini kita perlu benar-benar belajar dalam kehidupan ini. Belajar itu bukan hanya dari belajar baca buku sekolah. Ternyata belajar dalam kehidupan ini sangat luar biasa. Ya.
Artinya apa? Kita itu sama kecuali takwanya. Takwanya saja yang akan mengangkat derajat kita. Orang yang kaya bertakwa, mengamalkan segala menginfakkan kebanyakannya itu untuk jalan kebaikan, maka dia itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi kekurangan pun ketika dia itu bertakwa dengan cara bersabar, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kuncinya dalam kehidupan itu dalam surat Al-Hujurat Mas. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ada dua hal yang bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia harus beriman dulu. Tadi beriman kepada 6 hal itu. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi pasti, sesuatu keyakinan tapi pasti itu adanya. Dan yang kedua, yang berilmu, selalu mencari ilmu. Oh, ini seperti ini ternyata, ya. Jadi belajar itu memang dari ujung ekstrem kanan sama ekstrem kiri, sehingga kita posisinya ada di tengah. Ketika di tengah, kita bisa memandang segala sesuatu dengan cara bijak. Apapun kondisi kita, kalau yang benar, kita dikasih kemudahan oleh Allah untuk beramal, dan bagi yang kekurangan kita dikasih kemudahan oleh Allah untuk bersabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dipimpin oleh Ibu Toni. Kepada Ibu Toni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf ibu jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Toni yang telah memimpin Yasin dan doa. Acara selanjutnya pengumuman. Dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana Fi Rajaban wa Sabana wa baina Ramadana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana
واغفر لنا ذنوبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه